Silakan duduk jemaat Tuhan, apa kabar? Baik ya, luar biasa ya. Sekalipun mungkin kayaknya keadaannya nggak baik, tapi Tuhan kita tetap baik. Amin. Sekalipun mungkin sakit kita belum sembuh saudara, tapi Tuhan Yesus tetap baik. Dan kita percaya di dalam Kristus tidak ada yang namanya kekecewaan. Dia nggak pernah mengecewakan kehidupan kita. Amin. Karena janji Tuhan itu iya dan amin gitu ya. Kalau janji saya mungkin sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan bisa berubah saudara, karena saya manusia. Tetapi kalau Tuhan yang sudah berjanji, Tuhan yang akan menepati. Amin. Jadi kalau hari ini Tuhan bilang saudara diberkati, yes, amin gitu. Bener ya? Kalau hari ini Tuhan bilang saudara sembuh, percaya saudara pasti sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saya merasa saudara hari-hari ini Tuhan itu sedang menggeser apa yang ada di dalam hati kita, gitu ya. Kenapa harus digeser? Karena seringkali yang ada di dalam hati kita itu bukan Tuhan. Bener ya? Kita jujur-jujuran aja ya. Bahkan saya pun seringkali yang ada di dalam hati saya itu bukan Dia, gitu ya. Bisa saja. Nah, pagi hari ini yang saya dapat dari Tuhan, Tuhan ingin menggeser itu semua, saudara. Sehingga apa yang ada di dalam hati kita itu hanya Yesus. Karena kalau enggak, saudara, yang ada di dalam hati kita itu harta kita, uang kita, jabatan kita, gitu ya, gengsi-gengsinya kita, gitu ya. Apapun yang menjadi sesuatu pembenaran dalam kehidupan kita, itu Tuhan mau geser hari ini. Amin. Tuhan mau ganti dengan hatinya yang baru, supaya hatinya yang baru itu bisa masuk ke dalam hati kita pagi hari ini. Amin. Tuhan mau menggeser itu semua sehingga hanya Yesus yang tinggal tetap di hati kita. Karena firman Tuhan katakan Yesus itu pencemburu, saudara. Gitu ya. Kalau pacar saudara cemburu nggak? Cemburu. Gitu. Nah, bahasa aslinya dari pencemburu itu adalah menginginkan kita lebih lagi. Wow. Artinya gini loh, Tuhan cuma mau bilang sama kita hari ini, aku ingin lebih lagi untuk tinggal di dalam kamu. Aku ingin lebih lagi untuk melakukan apa yang baik dalam kehidupanmu. Aku ingin lebih lagi untuk melakukan sesuatu hal yang besar melampaui apa yang kamu bisa pikirkan selama ini. Seringkali kita mentok sama pikiran kita, saudara. Karena apa? Karena yang ada di dalam hati kita itu pikiran kita yang terbatas. Tetapi mau nggak hari ini Tuhan menggeser itu semua sehingga yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam pikiran kita itu sesuatu yang melimpah, yang membanjiri, dan itu namanya kebaikan Tuhan, saudara. Amin. Yang namanya kebaikan Tuhan itu nggak akan pernah habis. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang tinggal di dalam kita. Artinya gini loh, kalau Tuhan tinggal di dalam kita, kita akan selalu menemukan jalan keluar untuk setiap permasalahan kita. Jadi kalau hari ini Bapak, Ibu, Saudara semua gitu ya, aduh Pak, kayaknya udah nggak ada jalan gitu ya, kayaknya udah mentok nih semua nih, kayaknya semuanya sudah gelap. Ya emang sih anak saya seperti itu, keluarga saya seperti ini. Tenang Bapak Ibu, Tuhan adalah jalan. Dan bukan hanya jalan, Tuhan katakan Dia hidup di dalam kita. Amin. Dan hari ini judul khotbah saya adalah Kristus pengantara kita. Kristus adalah pengantara kita, Bapak Ibu. Ketika dikatakan pengantara, artinya Dia Kristus yang membuat kita bisa bertemu dengan Bapa di surga hari ini, dan kita dapat memiliki atau merasakan hubungan yang penuh dengan cinta dengan Bapa di surga. Semua dilakukan oleh Sang Pengantara kita yang namanya Yesus Kristus. Tanpa Yesus kita nggak bisa ketemu sama Bapa. Benar ya? Tanpa Yesus, tanpa pengorbanan Yesus, mungkin hari ini kita nggak bisa dengan bebas menyembah, kita nggak bisa bebas untuk ngobrol sama Tuhan,
berdoa sama Tuhan, karena pada zaman dulu hanya orang yang diurapi yang bisa ketemu sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Jadi nggak semuanya bisa untuk ngobrol sama Tuhan. Tetapi hari ini karena Yesus sebagai pengantara kita, gitu ya, hari ini kita bisa dengan bebas bertemu dengan Tuhan, gitu ya. Di saat kita sedih, di saat kita senang, di saat kita nggak tahu lagi harus bagaimana, Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Tuhan ada bersama dengan kita. Nah, Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup yang membawa kita kepada Bapa. Kita buka Matius 27. Kita buka Matius 27 ayatnya yang ke-51 sampai yang ke-54. Matius 27 ayatnya yang ke-51 sampai yang ke-54 dikatakan, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ahli-ahli fisika menemukan, saudara, bahwa pada tahun itu ketika Yesus mati di kayu salib, terjadi gempa bumi yang sangat hebat. Jadi waktunya pas, gitu ya, tahunnya pas, jamnya pas, gitu ya. Jadi sehingga ini bukan cerita dongeng yang dibuat oleh manusia, gitu ya. Kalau kita yang buat, kita akan buat cerita yang menurut kita pas-pasin aja deh Pak, biar bagus ceritanya, gitu ya. Tapi kalau Yesus yang buat, saya percaya itu semua cerita yang indah, cerita yang membuat kita dapat bertahan sampai hari ini. Amin. Jadi itu bukan cerita dongeng yang dibuat oleh manusia, tetapi ini adalah pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita sebagai pengantara, supaya tabir itu terbelah dan kita bisa bersama Bapa di setiap waktunya, bisa ngobrol dengan Bapa langsung, nggak seperti waktu zaman nabi-nabi dahulu. Inilah sukacita kita hari ini, saudara. Amin. Amin. Di mobil kita bisa ngobrol sama Tuhan, di motor kita bisa ngobrol sama Tuhan. Bahkan mau tahu nggak, saudara, saya itu seringkali mendapatkan hikmat dari Tuhan di saat saya mandi, saudara. Di saat kita mandi kan kita lagi nggak mikir apa-apa kan ya. Kita cuma mikir pakai sampo, pakai sabun, semuanya selesai gitu ya. Tapi mau tahu nggak, justru di saat kita nggak lagi apa-apa, di saat pikiran kita juga lagi nggak mikirin apa-apa, justru di saat itu Tuhan dengan mudah untuk masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Amin. Dibandingkan dengan kita lagi, wah, pikirannya banyak gitu ya, hatinya lagi nggak enak gitu ya. Kayaknya suara Tuhan itu susah masuk ke dalam hati kita. Kenapa? Karena kita kira, aduh, ini suara Tuhan apa suara siapa nih? Jangan-jangan ini suara setan gitu ya. Jangan-jangan ini suara iblis gitu ya. Padahal itu suara Tuhan gitu ya. Jadi kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan hari ini, please kosongkan hati dan pikiran kita supaya dia isi dengan anggur yang baru, anggur yang terbaik, sehingga kita terus diperkaya dengan hikmat Tuhan. Amin. Dan saya percaya perjalanan kita akan berhasil. Perjalanan kita akan beruntung. Amin. Kita menjadi kepala dan bukan ekor. Karena itu adalah janji Tuhan, saudara. Itu adalah janji Tuhan. Dan saudara diberkati untuk menjadi berkat buat banyak orang. 1 Yohanes 2 ayat yang 1 sampai yang kedua. 1 Yohanes 2 ayat yang 1 sampai yang kedua dikatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia.
Yesus disebut dalam firman Tuhan adalah pengantara atau pendamaian, atau bisa juga dikatakan penebusan, korban pendamaian untuk dosa kita, bahkan bagi seluruh dunia. Dan saya percaya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang mencintai orang yang beragama Kristen saja. Seluruh umat manusia menurut firman ini Dia kasih, Dia cintai, gitu ya. Nah, kalau kita mau melakukan yang namanya kehendak Bapa, artinya kita mau juga melakukan apa yang Tuhan lakukan, benar ya? Artinya kita mau melakukan kasih kepada siapapun juga. Bukan hanya kepada orang Kristen saja, bukan hanya kepada orang yang percaya kepada Tuhan saja. Bahkan ketika kita mengasihi orang yang belum percaya kepada Tuhan, mereka akan melihat Tuhan melalui kehidupan kita. Banyak loh saudara, orang bisa percaya sama Tuhan bukan karena diinjili, bukan karena kemana-mana kita bawa Alkitab gitu ya. Ya menurut Yohanes 1 ayat 2 gitu ya. Nggak seperti itu. Mereka akan melihat buah melalui kehidupan kita. Mereka akan melihat apa yang kita lakukan sehari-hari. Karena firman Tuhan katakan kita adalah suratan yang terbuka. Yang terbuka artinya bisa dilihat oleh banyak orang. Keluarga kita, teman kita, sahabat kita, semua bisa melihat kita. Gitu ya. Nah, saya percaya sekali lagi Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Jadi bukan hanya orang Kristen saja yang Ia kasihi dan ampuni kesalahannya, tetapi dikatakan juga untuk dosa seluruh dunia. Universal. Kebaikan dan pengampunan Tuhan itu tidak terbatas. Kalau kita ada batasnya, benar ya? Bonang. Dia udah berapa kali nyakitin gua? Gua udah banyak ditipu sama dia. Contoh, nah. Janji jam 9 datang jam 2 gitu ya. Banyak manusia bisa mengecewakan gitu ya. Makanya kalau orang lagi sakit hati, orang akan bilang sabar itu ada batasnya. Benar nggak? Istri-istri di sini gitu ya, bilang sama bapaknya sabar itu ada batasnya loh Pak, gitu ya. Bapak-bapak bilang sama ibunya sabar itu ada batasnya gitu ya. Tetapi buat Tuhan Dia panjang sabar buat kehidupan. Amin. Dia panjang sabar. Dia sabar menunggu saudara dan saya untuk berubah. Dia sabar ketika melihat kita sedang gak setia. Dia sabar menunggu kita sedang jatuh bangun dengan dosa kita. Dia sabar ketika kita sedang tidak percaya sama Dia. Karena Dia adalah Allah, bukan manusia. Benar ya? Kalau kita banyak gak sabarnya, benar gak? Di 2 Timotius 2 ayat yang ke-13 dikatakan jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dengar baik-baik nih Bapak Ibu. Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Artinya kalau dia marah, artinya kalau dia nggak mau mengampuni saudara lagi, dia menyangkal bahwa dirinya itu bukan Allah. Karena kalau Allah, Dia selalu mengampuni. Kalau Dia Allah, Dia selalu panjang sabar. Kalau Dia Allah, pasti Dia Allah yang memberkati kita semua hari ini. Amin. Nah, ayat ini memberitahu kepada kita bahwa kesetiaan Tuhan itu tidak tergantung pada kesetiaan manusia, Bapak Ibu. Kesetiaannya tidak berdasarkan dengan apa yang kita buat, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan kita nggak bisa disogok, gitu ya. Seringkali, ini maaf ya, seringkali kita niat puasa. Niat puasa kita apa? Supaya kehendak kita yang terjadi. Benar ya? Jujur ya, saya pun dulu seperti ini. Gua mau puasain dia aja biar dia suka sama gua gitu ya. Dan anak-anak muda di tempat kayak di tempat ini kayak gitu. Wah, pokoknya kehendak kita yang terjadi. Seharusnya itu sebaliknya, saudara.
kita puasa, kita melakukan semua kegiatan rohani supaya apa yang ada di dalam hati Tuhan itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita bukan mencari kehendak kita lagi, karena firman Tuhan yang lain, diri kita bukan punya kita lagi, benar ya? Diri kita adalah punyanya Yesus. Artinya iman sebenarnya bukan supaya apa yang kita inginkan itu semua terjadi dalam kehidupan kita, tetapi iman itu membuat kita mendapatkan apa sih kehendak Allah dalam hidup kita, apa sih yang sempurna buat kehidupan kita. Itu iman, gitu ya. Jadi kalau kita mau melakukan kegiatan rohani hari ini, mau puasa gitu ya, mau puasa Daniel, mau puasa Esther gitu ya, kan banyak nih bentuk-bentuk puasa ya. Ada puasa apa lagi? Puasa apa lagi? Gitu ya. Nah, kita semua melakukannya supaya kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu, kalau kita melihat seseorang belum berubah, saudara, atau masih di dunia yang gelap gitu ya, atau kita melihat hamba Tuhan jatuh dalam dosa, kita jangan langsung untuk menghakimi, karena semua orang itu bisa jatuh di dalam dosa, benar ya. Tetapi kita punya Tuhan yang baik. Dia Tuhan, ketika kita jatuh, Dia akan membangkitkan kita lagi. Amin. Seringkali saya mendengar gitu ya, sebuah kesaksian di gereja gitu, ketika hamba Tuhan jatuh, pendeta jatuh, mereka langsung diusir gitu ya dari gereja, mereka langsung dimusuhin sama teman-temannya. Tetapi mau tahu nggak, di dalam hatinya Tuhan, dia diampuni sama Tuhan. Mau nggak kita itu memiliki hatinya Tuhan, kacamatanya Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan hari ini seperti apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Hari ini kita diampuni sama Tuhan. Amin. Artinya gini, kita juga mau mengampuni orang yang bersalah sama kita. Sekalipun mungkin itu hamba Tuhan, sekalipun itu mungkin pendeta, karena seringkali jemaat itu kepahitannya sama siapa? Hamba Tuhan. Nggak ada di tempat ini semua baik-baik gitu ya. Benang ya. Semua baik-baik gitu di tempat ini gitu ya. Nah, kita semua mau belajar dari yang namanya pribadi, yang namanya Yesus Kristus. Karena kalau kita belajar dari yang lain itu punya kekurangan. Sekalipun mungkin itu Daud, sekalipun mungkin itu Abraham, sekalipun mungkin itu Yusuf, sekalipun mungkin itu adalah pahlawan-pahlawan iman yang lainnya, mereka pernah jatuh. Tetapi apakah mereka ditinggalkan Tuhan? Mereka tidak ditinggalkan Tuhan. Justru ketika mereka bertobat, dia diangkat Tuhan lebih dari hari sebelumnya. Amin. Jadi kejatuhan kita hari ini, kegagalan kita hari ini, Pak saya udah gagal, Pak saya udah nggak punya masa depan. No. Saya cuma mau bilang, kamu masih punya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Saya dulu berpikir seperti itu, saya nggak punya masa depan. Setiap hari saya nakal, dia bandel, gitu segala macam, gitu ya. Saya kuliah nggak pernah masuk kampus, gitu ya. Semua saya lakukan, gitu. Dan hari ini saya ada di tempat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita nggak pernah tahu waktunya Tuhan. Kita nggak pernah bisa menebak isi hatinya Tuhan untuk kehidupan kita. Yang pasti yang saya tahu, apa yang Tuhan kerjakan itu baik dalam kehidupan saya. Yes. Itu baik dalam kehidupan saya. Tapi Pak, kok hari ini saya belum baik? Artinya itu belum selesai. Karena yang saya tahu, kalau hari dia memulai kehidupan kita dengan baik, dia pasti mengakhiri kita dengan baik. Yes. Itu Tuhan.
Kalau manusia kadang awalnya baik, benar ya? Di tengah-tengahnya kok kayak gini sih Pak? Gitu ya. Kok kayak gini sih? Kok kerjaannya dia jadi gua yang ngerjain sih, gitu ya? Kan banyak di kantor seperti itu curhatannya, karena istri saya kerja di kantor, jadi curhatannya seperti itu. Kerjaannya dia, saya yang ngerjain semuanya. Udah tenang. Tuhan itu melihat semua yang kita lakukan. Semua ada maksud Tuhan. Bapak Ibu di tempat ini itu ada maksud Tuhan. Bukan cuma sekedar duduk, bukan cuma sekedar beribadah gitu ya. Tetapi saya percaya ada rencana yang besar yang Tuhan akan lakukan melalui kehidupan kita masing-masing di tempat ini. Mungkin semuanya berbeda panggilan kita, tetapi saya percaya kita punya satu Tuhan yang sama, namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. 1 Yohanes 2 yang ke-1, di sini ada kata anak-anakku. Yang dimaksud dengan anak-anakku di sini adalah kita semua di tempat ini. Anak-anak yang dikasihi sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan diangkat menjadi anak. Amin. Saudara harus sadar hari ini, saudara adalah anak yang dicintai dan anak yang dikasihi Tuhan. Amin. Tapi Pak, saya habis jatuh kemarin, gitu ya. Tetap saudara adalah anak yang dikasihi. Kalau Bapak Ibu punya anak, gitu ya, anak Bapak Ibu bandel kayaknya, wah, saya itu punya ponakan namanya Res, gitu ya. Wah, dia lagi suka lari-lari, suka ini sampai pendeta Yoel itu bingung, suka manjat-manjat pagar, gitu ya. Dikasih tahu dia nggak mau nurut, gitu ya. Tetapi apakah status anaknya berubah? Enggak berubah. Sekalipun dia mungkin lagi masa-masa aktifnya, masa-masa bandelnya, dia tetap anak yang dikasihi. Sama seperti kita hari ini. Semua kita bisa jatuh, semua kita bisa salah, semua kita bisa melakukan salah mengambil keputusan. Tetapi buktinya Tuhan tetap mencintai kita apa adanya. Amin. Yang penting hari ini kita cuma mau jujur di dalam hati kita. Nggak apa-apa loh jujur sama Tuhan. Tuhan, aku lagi sedih nih. Tuhan, aku lagi nggak bisa ampunin dia nih. Nanti Tuhan yang ngasih kekuatan dalam kehidupan kita. Seringkali kita dituntut sama pendeta untuk kamu harus selalu kuat, kamu harus selalu bisa, kamu harus selalu ini dan ini dan itu. Buat saya, kita bisa jujur sama Tuhan apa adanya kita, dan itu nggak salah. Benar? Itu loh gunanya Bapak buat kehidupan kita. So hari ini saudara nggak pernah ditinggal sendiri. Ada satu pengantara yang selalu setia dalam kehidupan kita, namanya Yesus. Amin. Bahkan gini loh saudara, ketika Adam jatuh dari dosa, ketika Adam melakukan kesalahan, Tuhan mencari Adam, benar ya? Adam, di mana kamu? Gitu ya. Adam, di mana kamu? Wah, ngumpet. Pertanyaan saya, Tuhan tahu nggak sebenarnya Adam ada di mana? Tahu lah orang dia Tuhan kok. Mau ngumpet kayak anak kecil, oh di situ dia ngumpet di situ, gitu ya. Dia tahu. Kenapa dia cari? Mungkin Adam berpikir, wah, gua mau dimarahin nih, gitu ya. Habis gua nih harus makan buah ini, gitu ya. Tetapi mau tahu nggak saudara? Yesus pada waktu itu mencari Adam bukan untuk dimarahin. Waktu itu Tuhan mencari Adam. Tuhan membuat baju dari kulit binatang, benar ya? Untuk menutupi Adam. Artinya gini loh, ada satu identitas yang diambil oleh iblis, ingin dikembalikan kepada Adam pada waktu itu, sehingga dia punya identitasnya Tuhan. Wow, itu luar biasa. Tuhan kita bukan Tuhan yang sering kita dengar, Tuhan marah sama kamu, Tuhan murka sama kamu, gitu ya. Kalau kayak gitu saya mendingan nggak ikut Tuhan, gitu. Saya masih mending yang dulu aja. Tetapi karena saya tahu Yesus adalah Bapa yang baik, hari ini saya masih bisa bertahan karena kebaikannya Tuhan.
Seringkali saya ingin menyerah untuk melayani Tuhan. Capek ya, kayaknya gitu ya. Kayaknya udah capek kok disalah-salahin ya gitu. Kok kayaknya berat ya hidup ini ya. Oh ini ya. Kalau kita masih bisa kuat sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Semua karena kemurahan Tuhan. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan tidak pernah memberi kita roh ketakutan. Jadi kalau kita sedang takut hari ini, pastikan itu bukan dari Tuhan. Amin. Itu bukan dari Tuhan. Tetapi Dia memberi kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Firman Tuhan ini membuat kita memiliki rasa aman yang sepenuhnya. Ketenangan atau rasa aman di sini bukan hanya karena apa yang kita bisa lihat terpenuhi. Ketenangan atau rasa aman di sini berbicara kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara mau tahu? Itu yang tadi saya mau bilang di awal. Tuhan mau menggeser semuanya di dalam hati kita. Karena kadang-kadang rasa aman yang kita punya itu karena kita masih punya banyak harta. Kadang-kadang itu semua kenapa kita bisa merasakan aman? Karena kedudukan kita yang tinggi. Ya, tapi Tuhan mau menggeser itu semua supaya apa? Supaya hanya kehadirannya Tuhan yang dapat membuat kita memiliki rasa aman hari ini. Amin. 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 Amin, saudara. Amin. Jadi ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita, Dia akan bekerja melewati batas-batas kemustahilan, batas-batas ketidakmengertian, batas-batas apa yang kita tidak bisa lihat. Karena apa yang kita bisa lakukan itu terbatas, saudara. Tetapi Roh Kudus yang tinggal di dalam kita itu nggak terbatas oleh apapun keadaan kita hari ini. Tuhan tahu kita nggak bisa hidup sendiri, benar ya? Oleh karena itu, Dia beri Roh Kudus sebagai penolong dan menjadi sahabat untuk melewati hari lepas hari dalam hidup kita, supaya kita tidak berjalan sendiri. Yang jomblo-jomblo, saya cuma mau bilang, saudara nggak sendiri. Ada Roh Kudus. Gitu ya. Saya selalu bilang sama teman-teman youth saya di Fatmawati, mereka ini kan di umur-umurnya itu sedang mencari jati diri dan mencari pasangan hidup gitu ya. Tetapi saya selalu bilang, sebelum kalian mendapatkan pasangan hidup, saudara harus dipenuhi dengan yang namanya kasih Tuhan. Amin. Kita harus penuh dengan kasih Tuhan dulu, baru kita bisa mengasihi istri kita. Kita harus bisa penuh dengan kasih Tuhan dulu, baru kita bisa mengasihi suami kita, anak-anak kita. Amin, saudara. Tuhan tahu kita nggak bisa hidup sendiri. Jadi oleh karena itu, jadikan Dia kekasih jiwa kita, sahabat yang terbaik buat kita. Sehingga kapanpun, dimanapun saudara butuhkan Dia, Dia hadir dan Dia ada sama kita. Masuk